kaget sih kemarin tiba-tiba dapat berita cucunya Prof. Mahfud terkena keracunan juga, ya. Kan harusnya orang mampu ya, bukan menjadi prioritas penerima manfaat untuk program MBG. Tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. MBG. Tak jauh dari pusat pemerintahan terjadi lagi kasus keracunan akibat MBG, makan bergizi gratis. 20 murid Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur jadi korban. Para korban mengeluh mual, sakit perut, pusing hingga muntah setelah menyantap menu mie goreng yang berwarna pucat dan bau. Setelah diusut, mie goreng tersebut dimasak SPPG milik Yayasan Amina Mulia Indonesia pada jam 11 malam hari Senin dan dibagikan ke murid kelas 1, 2, 5, dan 6 pada jam 7 pagi hari Selasa. Sejak kasus keracunan MBG melonjak pada awal bulan September 2025, Badan Gizi Nasional BGN berulang kali memohon maaf dan berjanji untuk mengevaluasi total pelaksanaan MBG. Namun, sampai sekarang MBG masih memakan korban. Belakangan MBG tidak lagi berarti bergizi, tapi basi, beracun, dan berbahaya. Ironis, karena sesungguhnya tujuan MBG baik. Kasus di SDN 01 Gedong ini menambah jumlah korban keracunan MBG yang melonjak hingga 3.000 anak hanya dalam waktu 2 pekan. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, per 27 September 2025 ada 8.649 anak tercatat sebagai korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada di nomor 35 tahun 2014 bahwa anak dijamin makanan dan kesehatannya. Jadi siapapun pihak sebetulnya yang memproduksi makanan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan keracunan berarti lalai, dan itu dapur-dapur itu kan bisnis gitu. Tentunya ini harus kita minta juga perhatiannya. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi tapi kepada pihak-pihak yang secara kepentingan secara hukum itu misalnya perlu diminta pertanggungjawaban, kita minta pertanggungjawaban. Kontroversi mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok makanan ke SD Negeri 01 Gedong. Di sini tertulis bahwa SPPG ini milik dari Yayasan Amina Mulia Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Dan untuk sementara tadi keterangan yang kami dapatkan dari Komnas Perlindungan Anak bahwa jumlah korban keracunan akibat menyantap menu yang disajikan oleh SPPG ini sudah menjadi 22 orang. Tapi yang akhirnya dibawa masuk ke IGD itu ada 5 orang. Nah, katanya menu yang disajikan dan diduga kuat menjadi sumber keracunan dari SPPG ini adalah menu mie goreng. Saya ajak Anda untuk melihat ke dalam. Di sini penampakannya. Kalau dari luar mungkin ruko ini atau bangunan ini lebarnya sekitar 15 meter. Dari luar penampakannya seperti ini. Dan di sini tercium bau yang tidak enak ya. Karena ada tempat sampah di sini. Dan tadi pemirsa sebetulnya pintu ini atau folding gate ini sebetulnya dibuka. Tapi ketika kami mencoba untuk meliput, akhirnya ditutup. Jadi kurang lebih begini kondisinya sekarang. Di luar tidak ada aktivitas apapun, tidak terlihat lagi ada karyawan.
Kurang lebih seperti ini untuk sementara. Meski ada desakan, rentetan kasus keracunan MBG tak lantas membuat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dihentikan. Sepulang dari lawatannya ke sidang Majelis Umum PBB hari Minggu lalu, ketika baru saja turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung merespons pertanyaan wartawan soal fenomena keracunan MBG yang sedang melonjak di dalam negeri. Presiden mengaku sudah mendengar isu tersebut dan akan segera menggelar rapat bersama Kepala BGN dan kementerian-kementerian terkait. Ada 4 instruksi Presiden kepada BGN. Tingkatkan tata kelola, sediakan koki terlatih dan alat rapid test, jamin sterilisasi, dan pasang CCTV. Saat berpidato di acara salah satu partai politik, Presiden Prabowo mengakui telah terjadi keracunan MBG. Namun, Presiden Prabowo menyampaikan dari total 30 juta penerima manfaat MBG sejauh ini, persentase keracunan MBG 0,00017%. Hingga 30 September 2025, 3 kabupaten telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Kabupaten Garut dengan 130 murid keracunan, Kabupaten Bandung Barat dengan 1.000 lebih murid keracunan, dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan 26 murid keracunan. Meski kasus keracunan MBG melonjak tinggi dalam 2 minggu terakhir, kritik dan kekhawatiran datang dari berbagai kalangan, termasuk orang tua murid yang mulai melarang anaknya untuk tidak makan MBG. Namun, pemerintah memutuskan tidak ada moratorium atau penghentian sementara program MBG. Yang ada 56 dapur MBG yang bermasalah karena menyebabkan keracunan dinonaktifkan. Kontroversi datang ke salah satu SPPG yang masuk dalam daftar 56 SPPG yang dinonaktifkan, yaitu di SPPG Munjul 02, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ketika kami datang pada hari Rabu 1 Oktober 2025, ya kami tidak diperbolehkan masuk dan kami juga tidak bisa untuk mewawancarai kepala SPPG kalau tidak membawa surat dari BGN. Tetapi dari penuturan salah satu pegawai mengatakan bahwa SPPG Munjul 02 ini hanya tutup selama 1 hari dan bukan karena kasus keracunan. Dan pada hari Rabu 1 Oktober dari SPPG ini sudah mendistribusikan ada 3.604 paket MBG ke 14 sekolah. Pemirsa, dengan sejumlah masalah MBG yang sudah muncul ke permukaan, pemerintah tetap mengejar target penerima MBG yang kini sudah 31 juta menjadi 82,9 juta dan 31.000 dapur SPPG beroperasi hingga akhir 2025. Publik bertanya-tanya, apakah 31 juta penerima manfaat MBG bisa dibanggakan ketika ribuan korban keracunan MBG berjatuhan? Apakah 0,00017% hanya sekedar angka statistika? Pemirsa, sekali lagi tim kontroversi mendatangi Badan Gizi Nasional BGN untuk menemukan jawaban yang lebih konkret. Apakah sudah ada langkah yang lebih strategis dan bisa langsung dilaksanakan untuk mengatasi berbagai persoalan MBG? Pak Dadan Hindayana, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak Sylvia. Kepala BGN yang sedang dicari di mana-mana, sedang dibicarakan di mana-mana karena tentu saja program MBG. Sebulan terakhir program MBG menuai banyak kontroversi, Pak. Dan yang paling utama adalah soal kasus keracunan. Yeah. Tapi kemarin pada saat RDP dengan Komisi 9, kami dengar Pak Dadan tidak menggunakan kata keracunan. Yang ada adalah gangguan pencernaan. Yeah. Kenapa, Pak? Ya, pada umumnya saya lihat ya itu kan
makanan yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian menyebabkan gangguan pencernaan seperti itu. Kalau saya terminologinya keracunan itu kesannya seperti bahan kimia yang yang sangat berbahaya sehingga efeknya bisa macam-macam. Gitu. Ini kan lebih banyak kalau saya lihat kan alergi atau membuat mencret ya, dan juga zat-zat tertentu memang membuat perut menjadi kram gitu. Jadi saya lebih mild lah sementara karena untuk membuat agar kesannya tidak terlalu menyeramkan gitu menurut saya ya. Jadi apakah tidak menyeramkan Pak situasi saat ini ketika sudah data BGN 6.000 lebih, data JPPI sudah 8.000 lebih korban itu. keracunan MBG? Tentu saja kita sangat sesalkan kejadian itu ya, karena beberapa anak kan sangat sensitif ya, apalagi anak-anak yang belum terlalu imunitasnya tinggi. Ini juga memang ada resiko yang bisa lebih fatal dari yang ada. Mudah-mudahan sih tidak sampai kepada tahap itu. Nah, susu UHT ini adalah salah satu bentuk produk dari ultra high processing yang menurut saya paling aman. Persoalan imunitas anak atau memang tata kelola MBG yang harus diakui masih banyak sekali kekurangannya Pak? Ya, kita akui karena ada beberapa yang terjadi di beberapa SPPG yang tidak mematuhi SOP yang kita tetapkan ya, sehingga contohnya ada yang melalui bahan baku lebih dari waktu yang kita tetapkan, ada yang memasak seharusnya bisa lebih singkat tapi mungkin mengambil mudahnya sehingga memasak sangat lama, bahkan ada yang di Bandung itu bisa sampai lebih dari 12 jam. Seperti itu kita akui bahwa itu terjadi, dan oleh sebab itu maka kita lakukan langkah-langkah kepada SPPG yang tidak terlalu mematuhi SOP itu. Kita lakukan evaluasi, kita kemudian investigasi, dan untuk sementara operasinya kita stop sambil kemudian mereka harus memperbaiki diri. Dari daftar yang kami lihat ada 56 Pak SPPG yang ditutup. Betul sejauh ini atau sudah bertambah? Bertahap ya, tidak serempak kan. Kemarin kami juga mendatangi Pak salah satu SPPG Munjul ya. Munjul 02 itu di Cipayung, Jakarta Timur. Pegawainya mengaku hanya tutup sehari Pak, dan bukan karena kasus keracunan. Kalau bisa seperti itu kenapa ya Pak ditutupnya hanya sehari, kemudian diakui karena bukan kasus keracunan? Ya, ini sangat tergantung dari hasil investigasi. Makanya tadi saya sampaikan kan di stop, kemudian dilakukan evaluasi. Seperti kasus di Cianjur kan hampir 2 bulan mereka tutup karena itu harus ada renovasi kan. Nah, kemudian yang di Boswa Bina Insani di Bogor kan juga demikian ya kan. Jadi itu kantin yang ada di Bogor, kemudian terjadi kejadian, kemudian ternyata setelah dicek lebih lanjut kan ada bagian-bagian yang harus direnovasi sehingga tutupnya agak lama. Jadi penutupan ini sangat tergantung dari kasus per kasus dan tergantung beratnya hal yang terjadi. Sampai hari Kamis ini sudah 10.093 dapur ya Pak? 1093 satuan pelayanan SPPG. Dapur itu satu bagian dari SPPG. Oke, kenapa SPPG ini terus dibangun Pak, terus dibuka sementara kita sedang terlibat dalam polemik kasus keracunan MBG, masih ada persoalan tata kelola, masih mengurusi soal sertifikat juga, masih mengurusi soal Perpres juga. Kenapa SPPG-nya dibuka terus? Ya gini kan, SPPG itu kita targetkan untuk bisa terbentuk ke 25.400 di aglomerasi, dan kemudian kita akan bangun juga 6.000 di daerah terpencil, dan sehingga bisa melayani 82,9 juta. Badan Gizi masih mendapatkan perintah untuk percepatan sambil menata seluruh sistem tata kelola
termasuk juga melengkapi peraturan yang melindungi program ini. Dan saya tadi baru selesai rapat melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian di Kemenko Pangan dan mendapatkan kabar bahwa peraturan yang memayungi sistem dalam tata kelola sekarang sudah dalam proses penyelesaian dan mungkin sudah akan keluar. Jadi selagi masih belum mendapatkan perintah yang berbeda, Badan Gizi tetap akan bekerja sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi meskipun sertifikat layak dan higienitas, sanitasi, SLHS, dan sertifikat HACCP itu belum selesai, mereka tetap bisa jalan, Pak? Ya, sambil paralel saja? Sambil jalan, kita usahakan bahwa itu dalam waktu tidak lebih dari sebulan sudah selesai untuk SLHS ya. Kalau HACCP kan memang kita targetkan sebetulnya untuk seluruhnya jalan, baru sama-sama kita lakukan untuk sertifikat HACCP. Yang utama sekarang adalah untuk SLHS. Jadi bagaimana menjamin kelayakan, higienitas, sanitasinya kalau mereka tidak tersertifikasi, Pak? Tersertifikasi saja masih bisa ada kesalahan, apalagi belum. Ya, begini, ketika mereka masuk di dalam program kemitraan dan ketika mereka diverifikasi, seluruh fasilitas yang ada itu sudah memenuhi checklist yang ada, sehingga ketika nanti mereka melakukan sertifikasi, saya kira mereka tidak akan terlalu susah lagi untuk melakukannya, karena sebetulnya standar yang kita sudah tetapkan sudah mengacu kepada poin-poin yang ada di dalam sertifikasi tersebut. Pak, sebetulnya kalau kita lihat ya dari apa yang Bapak sampaikan, target-target pemerintah selalu berbicara soal bagaimana supaya penerima manfaatnya bisa semakin banyak, cepat, target, angka. Tapi di sisi lain kita melihat ada kasus-kasus keracunan, ada tata kelola MBG yang masih dipersoalkan. Jadi apakah kita hanya sekedar mengejar angka supaya SPPG-nya banyak, penerima manfaatnya banyak, tanpa melihat bahwa ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, soal gizi, soal kesehatan anak-anak? Ya, Mbak Sylvia mungkin harus tahu juga ya, bahwa target awal Badan Gizi ini untuk 2025 kan hanya membentuk 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, itu sampai akhir tahun. Dan bahkan penerima manfaatnya itu hanya 17,5 juta. Tetapi ketika program ini sudah dilaksanakan, dan kemudian animo masyarakat demikian tinggi, Pak Presiden sering turun ke daerah-daerah, dan banyak sekali anak-anak yang meminta, terutama juga orang tua, kenapa anak saya belum dapat. Anak-anak juga bertanya, kenapa saya kok belum mendapatkan makan bergizi ketika yang lain sudah. Nah, itu yang kemudian mendorong Pak Presiden merasa bahwa ini hak anak-anak harus lebih cepat diberikan. Oleh sebab itu maka Badan Gizi diminta untuk mempercepat program ini yang tadinya mungkin 82,9 juta itu akan kita capai di akhir 2026 atau awal 2027, ya, karena kita diperintah kita percepat semuanya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat ya kita sekarang sudah ada 10.093, itu sudah 5.093 lebih banyak dari target awal. Soal kualitas makan bergizi gratis, Pak, saya ingin mengklarifikasi soal surat yang beredar ini, soal ultra processed food, Pak. Mungkin Bapak juga sudah banyak melihat ya. Jadi sebetulnya arahan atau peraturan dari BGN soal penggunaan ultra processed food itu bagaimana, Pak? Tidak boleh sama sekali atau boleh asal lokal? Nah, yang jadi masalah sekarang produk-produk yang banyak di pasaran itu kan yang dipermasalahkan utamanya adalah kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi menurut saya pribadi melihat ada produk minimal satu yang saya lihat yang bisa kita tetap akomodir ada dalam program makan bergizi. Contohnya adalah susu UHT. Nah, susu UHT ini adalah salah satu bentuk produk dari ultra high processing yang menurut saya paling aman. Kami sudah menetapkan bahwa susu dalam MBG itu tidak wajib untuk daerah-daerah yang tidak ada peternakannya. Ya misalnya satu daerah
yang di mana katakanlah di Sulawesi kan tidak ada peternakan. Ya di sana bisa diganti dengan yang lain, kandungan kalsium lain. Dan sebelum itu terjadi Pak, yang sekarang dilakukan adalah misalnya ada guru sekarang Pak yang disuruh mencicipi duluan. Itu bagaimana itu Pak? Guru pun harus dilibatkan sekarang untuk mengawasi. Gini, kalau tambahan kerja lagi buat guru. Gini, kalau kami sih tidak meminta guru mencicipi. Jadi Pak Presiden malah memerintahkan di seluruh SPG harus ada tes kit. Rapid. Nah itu jadi seperti yang di SPG Polri kan setiap kali mau keluar tuh dites dulu, di situ ada kandungan nitritnya, kandungan pestisidianya atau apa gitu sehingga yakin bahwa tidak ada kandungan itu. Nah kemudian begitu dikirim ke sekolah itu cukup dengan organoleptik. Nah organoleptik itu tidak selalu harus dicicipi, cukup dibuka ya, karena itu kan indera. Jadi kalau dibuka misalnya warnanya sudah berubah, kemudian dicium sudah berubah, itu sudah tidak perlu dibagikan. Jadi tidak wajib ya guru untuk mencicipi itu? Tidak ada, kita tidak mengingat. Baik, terakhir Pak Dadan, kami ingin mengklarifikasi atau mengonfirmasi sebetulnya soal dugaan siswa SMKN 1 Cihamplas Pak meninggal. 5 hari memang setelah mengonsumsi MBG, tetapi ada dugaan bahwa ini ada kemungkinan keracunan MBG. Apakah sudah didapatkan informasi dan data sejelasnya? Saya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa yang bersangkutan itu bukan pihak yang pada saat terjadi KLB itu termasuk yang datang ke puskesmas. Itu penjelasan sementara yang sudah saya peroleh, dan sebetulnya saya sudah minta kenapa nggak diotopsi ya, tapi rupanya pihak keluarga tidak menginginkan ada otopsi. Jadi untuk sementara saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi ini adalah bukan siswi yang pada saat terjadi KLB termasuk yang mengalami gangguan pencernaan dan juga tidak masuk di pasien yang ada di puskesmas. Baik, terima kasih Pak Dadan Hindayana sudah berbagi waktunya di Kontroversi. Terima kasih Bapak. Benah-benah MBG, kami akan melanjutkan pembahasannya. Di studio sudah ada 3 narasumber pemirsa. Di sebelah kanan saya adalah Alven Stoni, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI. Selamat malam Pak Alven. Malam. Berikutnya juga ada Ubaid Matraji, Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan atau JPPI. Mas Ubaid, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI. Pak Tulus, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di Kontroversi. Mas Ubaid, saya mulai dari Anda ketika kita sudah membahas ini dari 2 minggu lalu sebetulnya ketika puncak kasus itu terjadi. Belum tahu sih akan semakin meningkat atau tidak. Tapi apakah sejak itu Anda melihat ada perbaikan dalam 1 minggu terakhir ini? Atau justru kondisinya semakin memburuk? Kami melihat berdasarkan data di lapangan, kok belum ada tanda-tanda perbaikan ya. Sampai terakhir hari Minggu kemarin ada pernyataan sikap, kemudian ada penutupan beberapa SPPG. Hitungan kami mulai Senin kemarin ya, Senin, Selasa, Rabu sampai hari ini Kamis, itu sudah 600-an lagi bertambah korban keracunan gitu ya. Jadi selama bulan September ini setiap minggu itu 1000 lebih korban berjatuhan gitu. Dan hari ini, hari Kamis, sudah lebih dari 600 dalam minggu ini gitu. Artinya Anda tidak melihat ada evaluasi yang signifikan yang dilakukan oleh BGN? Katanya kan BGN evaluasi begitu ya. Tapi kalau kita lihat kasus, kemudian jumlah korban, kok nggak ada tanda-tanda ada hasil evaluasi. Apa yang salah menurut Anda dari proses evaluasi yang dilakukan oleh BGN? Kesalahannya jelas. Sebenarnya kami kalau lihat di lapangan, sebenarnya kan masalahnya nggak hanya keracunan. Ada pemotongan harga yang sehingga standar nyampe di sekolah yang harus dimakan anak-anak itu di bawah standar gitu kan. Bahkan di bawah kemarin 10.000? Di bawah value 10.000? Ada sampai 6.000, 6.500 dan itu hanya tempe, goreng, sama nasi dan seterusnya, ini sangat di bawah standar gitu ya. Tetapi keputusan BGN adalah menutup SPPG yang ada kasus keracunan saja gitu. Sementara kasus-kasus yang lain di luar kasus keracunan dianggap nggak ada kasus gitu. Karena itu meskipun sudah ditutup,
per hari ini sudah 600 lebih korban keracunan. Artinya ada banyak SPPG yang sebelumnya nggak ada korban keracunan kemudian menimbulkan keracunan. Gitu. Oke. Pak Tulus, ketika kita melihat hak anak-anak sebagai konsumen, sebagai seharusnya yang menerima manfaat dari makan bergizi gratis ini, tapi ternyata mereka harus mengalami keracunan, apakah menurut FKBI seharusnya ada konsekuensi berat atau konsekuensi yang lebih tegas dari hanya sekedar menutup SPPG yang bermasalah? Ya, ini menyangkut keselamatan ya, menyangkut keamanan pangan dan keselamatan dari siswa sebagai konsumen program MBG ini. Makanya dalam pernyataan kami adalah sebaiknya ini di moratorium dulu. Ya, artinya dihentikan sementara, kemudian dievaluasi total, diinformasi total, kemudian apa musabab terjadinya keracunan ataupun sebab-sebab lainnya, sehingga program yang sebenarnya spiritnya bagus memang betul-betul bisa terimplementasi dengan bagus dan bukan hanya mengejar target yang kemudian terlalu bombastis di dalam upaya mencapai angka 82 juta dalam tahun ini. Ini yang saya kira target ini terlalu dipaksakan tanpa persiapan-persiapan yang matang, sehingga akhirnya justru siswa atau masyarakat lain menjadi korban, dan ini menyangkut keselamatan dan menyangkut nyawa dari siswa. Tidak ada tanda-tanda moratorium, Pak Tulus. Malahan SPPG-nya bertambah lagi menjadi 10.093 per hari ini, kata Pak Dadan. Ya, itulah dan yang evaluasi akan dilakukan secara paralel. Kita sangat kecewa dengan kebijakan itu, yang kemudian justru pernyataan-pernyataan dari pejabat publik mengatakan ini kan yang keracunan hanya 0,017%. Artinya dianggap sangat kecil dan yang lainnya adalah berhasil. Ini sebenarnya menyangkut keamanan, menyangkut nyawa, seharusnya tidak ada persentase apapun dalam hal itu. Ya, apalagi dengan jumlah yang sekalipun 0,0% itu kan hampir mencapai 7.000 siswa yang telah keracunan dan kemudian angkanya terus bertambah. Nah, ini saya kira dengan desakan moratorium, bahkan ada yang mengatakan dihentikan, itu kan artinya ada momen untuk perbaikan secara menyeluruh dan kemudian program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut FKBI tidak bisa perbaikan itu dilakukan secara paralel? Harus dihentikan dulu untuk sementara? Artinya kalau tidak di moratorium dulu ya perbaikannya di pinggir-pinggir saja. Pinggir-pinggir saja? Ya, sehingga potensi untuk terjadinya satu keracunan ataupun yang lainnya termasuk pengurangan jumlah anggaran dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Karena sampai sekarang ini kan perpresnya belum jadi. Artinya program ini berjalan tanpa regulasi, tanpa payung regulasi yang jelas. Perpresnya sedang digodok. Masa program yang nasional dengan sekian ribu siswa, sekian ribu SPPG dan sekian ratus triliun, tapi kok belum ada payung hukum yang jelas. Itu juga jadi pertanyaan ya, kenapa sudah bisa jalan padahal payung hukumnya belum jelas. Oke, sampai situ dulu Pak Alven. Sebelum kita bahas soal Anda setuju soal moratorium atau tidak, saya ingin mengonfirmasi dulu soal pemotongan harga yang katanya sering dialami oleh SPPG. Apakah benar, Pak? Saya kira itu tidak benar, karena kami dari mitra SPPG atau mitra BGN berkepentingan hanya di insentif yang diberikan oleh BGN di dalam pengelolaan SPPG ini. Jadi persoalan pemotongan harga itu dilakukan sangat transparan dengan sistem at cost. At cost itu adalah setiap SPPG yang ada di daerah masing-masing itu punya tarif harga dari Dinas Perindak, dan kami tidak boleh pesan beras, pesan ayam, order ikan di atas standar yang sudah diumumkan setiap minggu oleh Perindak. Jika itu terjadi pasti adalah pelanggaran bagi SPPG. Jadi sangat clear kalau masalah pemotongan tersebut. Oke, jadi kan value dari makanan itu yang harus didapatkan oleh satu anak atau seorang ibu itu adalah Rp10.000.
Apakah pernah di bawah Rp10.000? Karena sudah ada pemberitaannya 6.500 ada tuh terjadi di Makassar sehingga sampai harus menutup diri sendiri, terpaksa menutup diri. Ya, BGN menetapkan anak TK sampai kelas 3 SD anggarannya 8.000. Kelas 4 sampai SMA dan sampai SMA itu 10.000 anggaran yang tersedia. Jika terjadi ada yang 6.000, saya kira itu adalah pelanggaran. Karena ada pengawasan dari kepala SPPG-nya, ada yayasan di situ. Dan ada standar harga yang sudah ditetapkan oleh Perindak. Ada porsi proteinnya harus berapa, karbonya harus berapa, serat sayur harus berapa, dan sayurnya buahnya juga harus jelas. Oke, saya langsung tanya Pak Alven, kenapa banyak belakangan ini terjadi kasus keracunan? Dan apakah itu ada kaitannya dengan SPPG yang baru? Kata Pak Dadan kan rata-rata kasus keracunan itu sumbernya dari SPPG yang usianya baru kurang dari 1 bulan. Ya, jadi tidak berpengalaman itu Pak? Saya kira itu pengakuan yang jujur dari Pak Dadan kalau hal tersebut, karena SPPG ini kan dilatih hanya 3 bulan atau 4 bulan di pelatihan di kodam-kodam di se-Indonesia, dan mereka langsung menjadi kepala SPPG. Ya, barangkali ada bimtek segala macam yang membawahi 47 relawan yang ada di dalam SPPG tersebut. Jadi kalau pengakuan Pak Dadan itu memang kurang pengalaman, saya kira itu betul. Tetapi teman-teman yang ada mitra SPPG ini juga banyak yang berpengalaman. Seperti saya sudah biasa, kami melayani pesawat Garuda dan segala macam itu, kami tahu seperti apa standarisasi melayani customers untuk Oke, ada yang berpengalaman, ada yang tidak berpengalaman. Dapur ini kan dari data yang ada, yang terstandarisasi dan tersertifikasi kan baru sekitar 90 ya. Jadi sangat minim dari jumlah yang ada. Artinya yang tidak tersertifikasi jauh lebih dominan, dan itulah yang menurut saya potensi untuk kemudian menyajikan menu makanan yang tidak terstandar juga. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Elvan sudah dilatih, tapi kita lihat latihannya kan pelatihannya sangat instan ya, sehingga dengan sumber daya yang terbatas itu juga berpotensi proses makanan yang kurang baik. Ya katakanlah pelatihannya kan melibatkan ibu-ibu di sekitar lokasi yang kemudian kita bukan meragukan itu, tapi kan artinya kualitas sumber daya manusianya jauh di bawah standar. Dan belum bersertifikat? Ya tidak, tidak bersertifikat karena baru 90 dari 6.000 atau 10.000 malah. Apa alasannya kenapa belum banyak yang bersertifikat? Masih sedikit sekali. Sebenarnya SOP-nya BGN, MBG ini sangatlah ketat. Kalau kita baca juknis-juknis yang ditandatangani oleh kepala badan, itu luar biasa standarnya, sudah memenuhi standar kualitas dan standar dari catering yang levelnya sudah sangat bagus. Persoalannya adalah kami kan diberi waktu 45 hari dari semenjak disetujui, dan itu harus jadi bangunan dan dapurnya. Dan sebelum jadi, sebelum operasional, kami juga dilatih oleh dari Puskesmas, dari Kadinkes, dari BP POM, pelaksanaan persiapan tersebut. Kalau persoalan sertifikasi memang betul Pak Tulus, ada yang sudah mengurus, ada yang belum. Tetapi standar sertifikasi itu sendiri sudah terpenuhi di dapur kami masing-masing. Barangkali kertas tinggal formalitasnya saja sertifikat maksudnya. Kita itu belum sempat terurus, dan ada yang sudah terurus seperti dari anggota kami langsung
sudah punya sertifikasi, Pak Tulus. Seperti Hanya itu. belum ada dokumennya gitu maksudnya. Dokumen Tapi belum ada, kriteria, tetapi standarnya ibu-ibu tetangga di sekitar SPPG itu sudah dilatih oleh dari Dinkes dan BP POM. Jadi Anda tidak setuju kalau misalnya pada akhirnya banyak desakan untuk melakukan moratorium sementara program MBG? Saya kira saya nggak setuju karena apa? Tidak semua dapur ada kejadian yang sama. Kejadian itu adalah pelanggaran terhadap SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kalau mereka tidak melanggar SOP, itu tidak terjadi keracunan itu. Oke. Intinya Anda sepakat bahwa ini sebagian kecil saja sebetulnya yang melanggar SOP ini? Ada sebagian yang melanggar atau yang khilaf, yang harusnya masak itu jam 1 atau jam 2 malam, tetapi mereka masaknya jam 8 malam. Tapi menurut Anda lebih banyak yang benar? Lebih banyak. Oke, Mas Ubaid, dengan alasan itu, apakah masih layak untuk mengatakan bahwa program MBG harus diteruskan? Karena banyak kok sebetulnya yang lebih benar, lebih mematuhi SOP. Katanya, nyatanya gimana? Nyatanya kan ya kalau versi data dari BPOM, kemudian data JBPI per 30 September, angkanya udah lebih dari 9.000 gitu ya. Jadi apa yang dikatakan SOP tadi itu hanya katanya, di lapangannya berantakan sekali gitu kan. Sehingga kami mempertanyakan ini program beneran apa Programan. main-main gitu ya. Jadi ini sangat terkesan ini bukan program pemerintah, kayak bagi-bagi proyek gitu loh. Anda setuju tidak, Pak Alven? Saya nggak setuju, mungkin Pak Ubed bisa saya undang di dapur saya bahwa kita tidak main-main, kita memakai standar yang diminta oleh BGN yang ada di Juknis, putrenya juga putre yang 304, ya kan? Ya kalau ada misalkan yang memakai standar di luar food grade semacam itu pelanggaran. Ya Gitu. artinya yang dikatakan SOP kan kemudian di lapangan banyak dilanggar kan Pak. Yang dalam kasus food trade tadi kan menggunakan produk yang non food grade 201 dan tidak halal pula, ya kan? Itu Nah, temuan dari artinya FKBI atau apa tuh? pelatihan yang ada itu kan ya mungkin pelatihan asal-asalan saja yang kemudian belum mampu menjawab kebutuhan yang begitu cepat dan dinamis kan. Artinya kita tidak boleh menegasikan pentingnya sertifikasi dan standarisasi yang betul-betul qualified, ya. Ada standar halal, HACCP, ya, dan lain sebagainya. Meskipun Itu, dikatakan bahwa secara kriteria sebetulnya sudah memenuhi, hanya dokumen resminya saja yang Oh, belum nggak keluar. bisa. Tapi buktinya Pak, bahwa ada evaluasi dari instansi terkait seperti Putre itu. Sekarang sudah mau diberlakukan SNI wajib oleh perindustrian. Artinya mungkin bisa mengatasi persoalan yang Pak Tulus sampaikan tadi. SNI wajib itu berarti barangkali peluang memberdayakan industri lokal dan bisa terkoordinir dengan baik di mana industri-industri tersebut. Ya kalau kemarin mungkin barangkali ada import yang tidak dianggap liar, ya itulah yang jadi problem. Tapi sekarang ada evaluasinya Pak. Kami sudah pernah diundang untuk pemakaian SNI wajib dari perindustrian. Iya, tapi saya dengar kata evaluasi itu sejak Januari. Program ini jalan itu berkali-kali kami akan evaluasi. Tapi ini korbannya gimana? Jadi kata-kata evaluasi tidak mencerminkan ada perubahan. Selain di evaluasi, lapangan. banyak juga usul-usulan soal solusi. Ada rapid test, ada guru yang bertugas untuk mengawasi dan bahkan katanya harus mencicipi. Sama satu lagi, sekarang Menteri Kesehatan juga mengatakan bagaimana kalau materi keamanan gizi dimasukkan juga menjadi kurikulum. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Kontroversi. Kita
kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh enggak, ada bau yang aneh enggak, ada lendirnya enggak, yang gampang-gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk bisa mencegah nggak usah dimakan duluan. Menkes usul supaya materi keamanan gizi dimasukkan menjadi kurikulum agar siswa juga ikut mengontrol, bisa mengontrol dengan sadar dirinya sendiri soal ketika mereka menerima makan bergizi gratis ini. Bagaimana itu Mas Ubaid? Siswa juga nanti bisa katanya untuk mengontrol sendiri kalau itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Nggak ada ceritanya sih begitu itu. Jadi ini kacau balau gitu ya. Jadi tiba-tiba ada dorongan misalnya tadi masukkan kurikulum gitu ya. Karena ada kejadian siswa dianggap tidak memahami gizi. Jadi saya lihat pengelolaan MBG ini ya selalu menyalahkan orang lain gitu. Kalau ada keracunan nyalain SPPG, kalau ada persoalan ketidakpahaman gizi nyalain guru, nyalain siswa gitu ya. Kemudian banyak kasus di sekolah yang tidak segera ditangani, nyalain pimpinan sekolah gitu ya. Jadi selalu nunjuk ke orang lain, tidak pernah melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri, itu yang bermasalah gitu. Sehingga ini kesannya kayak kacau balau gitu ya. Contoh misalnya ya, begitu ada kasus keracunan di mana-mana, ternyata baru sadar, ternyata tadi ya, ternyata sertifikat higienis itu hanya 1% dari total SPPG yang berjalan. Akhirnya baru ngomongin sertifikat. Lah kemarin-kemarin kemana aja gitu kan. Kemudian guru pada komplain, ini gimana kita dapat tugas jadi babunya MBG di sekolah ini. Dikasih, sekarang guru ada surat edaran, guru 100.000 per orang ya, gitu ya, insentif gitu. Jadi ini bagaimana? Jadi dana pendidikan yang mestinya digunakan ya itu adalah hak guru untuk support pada kesejahteraan, itu malah diembat sama MBG ini lalu dikasih guru ini supaya nggak nangis kasih permen 100.000. Jadi ini program apa-apaan kok tidak direncanakan baik-baik sejak awal, termasuk tadi kurikulum bermasalah, tidak dipahami anak-anak, masuk kurikulum dan seterusnya. Ya ini jadi karut-marut menurut saya program ini. Nggak jelas ini sebenarnya mau kemana dan seterusnya gitu kan. Semakin banyak yang mengawasi, semakin banyak yang melototi, yang sadar juga, yang paham soal MBG, bukankah lebih baik Pak Tulus? Ya sebenarnya itu untuk keperluan jangka panjang atau menengah, tapi dalam kondisi yang emergensi harusnya juga kebijakannya juga harus lebih emergensi juga gitu. Kalau soal kurikulum misalnya ya itu bagus, tapi kan apakah kemudian itu bisa menjadi sebuah upaya untuk memperbaiki pada saat ini, ya kan? Kan itu juga bisa dimasukkan dalam mata pelajaran kesehatan atau apa yang sudah biasa ada kan di situ, sehingga nggak perlu kurikulum khusus soal itu gitu. Jadi saya kira usulan-usulan tadi itu ya memang kayak pemadam kebakaran yang tidak bisa memadamkan tetapinya. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus ada solusi yang betul-betul komprehensif untuk menangani masalah ini. Jangan sampai anak didik kita, siswa kita itu menjadi kebijakan uji coba. Ya, maksudnya bagus tapi tanpa persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya, akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang justru memakan korban, dan pemerintah tidak harus malu untuk mereview kebijakan ini. Saya membayangkan ya kalau semua pihak harus berwaspada, termasuk si penerima manfaat itu, berarti apakah anak-anak setiap kali dia buka kotak makanan MBG itu dia harus melihat betul-betul warnanya pucat atau tidak, berubah atau, dan mencium dulu sebelum dimakan. Tentu saja itu bukan sesuatu yang ideal ya. Nah, seharusnya itu kan sudah selesai semua fungsi kontrol itu, pengecekan itu di SPPG. Ya kan Pak, jadi tidak perlu sampai anak, guru, bagaimana? Ya saya kira kalau kita makan di restoran aja, kalau misalkan terjadi sesuatu makanan itu tercium tidak istilahnya
tidak biasanya, pasti itu kita akan menolak dengan sendirinya. Kalau orang dewasa mungkin lebih peka ya Pak ya, tapi mungkin ini kan anak-anak yang lagi lapar mungkin mereka lupa, dan anak-anak yang di pinggiran itu kita harus maklum, jangan diukur dengan baju kita, bahwa begitu mereka antri ketika datang mobil MBG ini untuk berharap makan siang tersebut. Dan perlu diingat bahwa kejadian ini adalah betul-betul ada kekilafan dari SPPG tertentu. Pasti tidak sengaja. Jadi kalau ada yang menyampaikan itu sengaja, itu saya kira terlalu berlebihan. Tanggung jawabnya apa sih Pak kalau SPPG itu melanggar SOP atau istilahnya hilaf lah atau apa? Bisa saja. Tidak hanya minta maaf dan ditutup sementara ya? SPPG ini kita bekerja 24 jam. Mulai dari jam 4 sore itu kita menerima bahan makanan oleh ahli gizinya. Setelah itu membersihkan, setelah itu menyimpan. Jam 12 nanti adalah mulai memasak. Besok jam 6, jam 5 sudah mulai packaging. Kita distribusi untuk anak TK mulai dari jam 7. Nanti jam 9 kita melakukan pengiriman lagi untuk anak SMA. Pulang ada petugas lagi siang hari jam 1 untuk cuci ompreng. 24 jam di sekitar MBG itu adalah jadi hidup. Oke. Gitu, Oke. Bu. Jadi tanggung jawabnya apa kalau misalnya ada kesalahan atau pelanggaran dalam SOP? ya kalau tanggung jawab saya kira SPPG maupun mitra harus bertanggung jawab dalam Dengan cara? Buktinya sekarang udah dapat punishment yang bermasalah ditutup sementara. Barangkali mereka harus menyelesaikan investigasi apa yang menjadi masalah mereka. Baik. Jadi BKN tidak tinggal diam. Oke. Kami tetap waspada 24 jam kayak ronda malam, Baik. siang malam. Itu adalah Iya. bagian dari tanggung jawab kami. Oke. Ya, karena saya waktu nggak sudah setuju habis. dengan kata-kata kelalaian itu ya. Yang pertama, lalai kok ribuan, gitu ya. Yang kedua, lalai kok kejadiannya berulang-ulang. Jadi ini bukan kelalaian, ya. Ini makanya harus diusut, harus di stop dulu, diinvestigasi. Karena ini tidak masuk kategori lalai. Kan itu sudah dilakukan, sudah di stop. Baik, sayang sekali Mas waktu kita Ubed. sudah habis Bapak-Bapak. Kita akan lihat ya, Pak, minggu Oke. depan masih terjadi lagi, masih banyak kasus atau tidak. Tapi yang jelas pemirsa, ketika MBG telah menjangkau 30 juta penerima, sudah pasti yang kita inginkan bukan hanya soal target yang semakin banyak, tapi jaminan bahwa makanan itu benar-benar bergizi dan bisa membawa manfaat yang baik untuk anak-anak kita, untuk ibu hamil, dan bukan sebaliknya. Demikianlah kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.